Oke, baiklah, Ibu buka ya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Pada hari ini kita masuk ke materi yang berikutnya ya, tentang ini Ibu udah disediain materinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Absen. Berdoa dulu, berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Saya. Ya, silakan berdoanya dalam hati aja ya. Siap, berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, Ibu baru mau absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk Masuk semua ya? Oke, bagus. Oke. Sekarang sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau mimpin? Krisna, maju ke depan. Apa Ibu aja ya? Kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Ya. Oke, Ibu, itu mau berdiri aja, berdiri yuk, berdiri. Nyanyi berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah duduk lagi. Oke, sebelum kita masuk materi, oh iya, dicek dulu kebersihannya. Coba kukunya ditaruh di meja masing-masing. Siapa yang kukunya masih panjang? Ini masih panjang, dipotong ya. Dah, bagus. Itu yang bisa dipotong ya. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan sebagian dari iman. Pinter, bagus. Benar, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, kebersihan di rumah juga ya. Jadi buang sampah tuh pada tempatnya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Ibu udah nyiapin materi untuk kita hari ini, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, sebelumnya kalian tadi berangkat sekolah ketemu peristiwa atau kejadian nggak di jalan? Kayak apa contohnya? Kejadian atau peristiwa kalau pas berangkat sekolah ada peristiwa apa, kecelakaan, apa lagi? Kan peristiwa itu dibagi menjadi dua, peristiwa menyenangkan dan peristiwa menyedihkan. Jadi yang menyenangkan tuh apa aja? Mendapat piala. Ya benar. Terus yang menyedihkan? Kecelakaan. Ya benar, kecelakaan. Oke, Ibu di sini ada kuis buat kalian ya sebelum kita masuk ke materi. Ini Ibu, ini udah ada tulisannya, bisa kalian lihat, Ibu bagikan ya. Itu kalian kasih contek ini. Kalau menyenangkan kasih tanda bulat, kalau tidak menyenangkan kasih tanda bulatannya tuh dikasih tanda ya. Silakan kerjakan. Sudah semua? Ya. Sudah. Coba mari kita koreksi bareng-bareng. Oke, yang pertama tadi apa? Peristiwa menyenangkan. Yang pertama apa tadi?
mendapat piala. Itu peristiwa yang menyenangkan. Terus peristiwa yang menyedihkan. Jatuh dari sepeda itu peristiwa yang menyedihkan. Oke. Terus yang ada materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Kelihatan kan? Pada masa kepemimpinan, ini ya namanya, pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, ini namanya Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Jadi ini yang memperkenalkan sistem tanam paksa. Selanjutnya, sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian disebarkan ke daerah-daerah di luar Jawa seperti Sumatera Barat, Minahasa, terus Palembang, Lampung, ya. Selanjutnya, kopi. Kalian tahu kopi? Kopi itu merupakan tanaman di Sumatera Barat dan Minahasa. Ini apa ini? Lada. Lada itu merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Selanjutnya, sistem tanam paksa yang diterapkan di Belanda di Indonesia mendapatkan aksi penentangan. Jadi di Indonesia, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia itu mendapatkan aksi penentangan. Oke, Ibu bacakan. Sistem tanam paksa yang diterapkan di Belanda Indonesia ternyata mendapat aksi penentangan berkat kencaman berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa. Dan salah satu tokoh yang menentang tanam paksa yaitu namanya Douwes Dekker nih. Fotonya ya. Ini namanya Douwes Dekker yang menentang sistem tanam paksa, atau yang punyai nama samaran yaitu Murtatuli. Dia menentang sistem tanam paksa dengan mengarang sebuah buku yang berjudul Magnavala. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membalas budi Indonesia. Jadi dia itu mempunyai langkah-langkah untuk membalas budi di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan irigasi. Ya, yang ketiga, memindahkan penduduk dari yang padat ke tempat yang jarang penduduknya, yaitu namanya transmigrasi. Paham? Selanjutnya yaitu penjelasan tentang nih, Ibu mempunyai peristiwa kedatangan bangsa Barat, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, ini peristiwa kedatangan bangsa Barat. Jadi bangsa Barat itu datang ke Indonesia mempunyai faktor tertentu karena dia adanya keinginan mencari kekayaan di Indonesia. Terus terutama itu adalah rempah-rempah. Kalian tahu cengkeh? Nah, cengkeh itu kan bisa dibuat bumbu masakan, buat minuman, ya kan? Nah, dia itu menjajah untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua yaitu adanya keinginan menyebar agama, yaitu yang dengan sebutan kata lain yaitu gospel. Yang pertama tadi gold, yang kedua gospel, keinginan menyebarkan agama. Terus yang ketiga adanya keinginan mencari kejayaan. Kejayaan itu kayak mencari kejayaan, mencari kemerdekaan di Indonesia lain. Yang selanjutnya itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kedatangan bangsa Barat itu mempunyai faktor-faktor tertentu, ya. Paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, Ibu yang akan bertanya. Ibu akan bertanya ya. Siap-siap, yang bisa jawab angkat tangan. Bertanya ya pada kalian ya, karena tadi kalian sudah paham katanya, jadi Ibu yang akan bertanya. Oke, yang pertama, angkat tangan ya, nanti yang bisa jawab. Yang pertama yaitu siapakah yang mengarahkan
menyimpulkan sistem tanam paksa? Siapa? Anissa? Pemerintahan kolonial Belanda. Bagus, pinter. Selanjutnya yaitu siapakah yang menentang sistem tanam paksa? Rakyat Indonesia dan Dower Docker. Pinter ya, bagus. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari materi kita yang pertama sampai materi kita yang terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita sampai materi yang dari awal tadi sampai yang terakhir? Ada yang bisa? Kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi pada masa kepemimpinan Janus van der Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Jadi kan tadi yang menerapkan sistem tanam paksa kan Janus van der Bos kan. Jadi Belanda menerapkan sistem tanam paksa, namun terjadi aksi penentangan. Tadi aksi penentangan, ada aksi penentangan kan. Jadi terus habis itu salah satu tokoh Belanda itu menentang aksi tanam paksa, yaitu Doris Docker. Terus ada peristiwa ini, kedatangan bangsa Barat. Yang pertama yaitu mencari kenikmatan, keinginan mencari kekayaan. Terus selanjutnya keinginan menyebarkan agama, mencari kejayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paham? Oke. Untuk hari ini mungkin cukup ya. Jadi ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu dicatat ya. Buat tugas PR. Ibu diktekan. Cuma satu soal. Tulis ya. Carilah kosakata baku pada teks bacaan. Carilah kosakata baku pada teks bacaan yang tadi kita baca, yang tadi Ibu jelaskan ya. Itu buat PR di rumah. Pada teks bacaan. Sudah? Itu buat PR ya. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut minggu depan. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, siap-siap kita pulang. Dibereskan bukunya. Oke. Sebelumnya kita berdoa, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Siapa yang mau Trisna tadi ya? Dan Trisna tadi. Nanti doanya di dalam hati aja. Yang berdoa mulai. Selesai. Terima kasih karena kalian udah partisipasi sama Ibu tadi, udah jawab soal, udah mengikuti materi Ibu dari awal sampai akhir. Kita lanjut minggu depan. Mohon maaf bila tadi kata-kata Ibu kurang baik dalam penyampaian materi. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.